Tanahku tak kulupakan. Tanah airku tidak kulupakan. Ya, kasus saya ini kasus yang pertama, di mana kasus saya ini temanya kurangnya motivasi pembelajaran dalam mata pelajaran saya khususnya ya, mata pelajaran bahasa Inggris. Kita mulai ya, Bu Cu ya, bisa? Iya, iya Bu. Ya. Assalamualaikum, selamat siang Bu Cucu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Ya, waalaikumsalam. Selamat siang Bu Devi. Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Ya, Bu Cu, boleh saya minta waktunya sebentar? Saya mau sharing nih tentang Boleh. pengalaman saya, kemudian tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Bu. Tentu saja boleh Bu. Ya, Silakan. terima kasih banyak waktunya ya. Iya Bu. Bu Cucu sudah mau mendengarkan saya. Silakan, apa yang mau diceritakan Bu? Ya, jadi begini ya Bu ya. Saya itu sekarang sedang mengalami sedikit masalah di dalam pembelajaran saya di kelas, khususnya di mata pelajaran saya bahasa Inggris. Oke, baik. Jadi Ibu mau sharing tentang permasalahan yang sedang Ibu alami sekarang ya? Ya, benar Bu, betul benar-benar. Iya. Sebelum kita mulai, saya mau bertanya dulu nih kepada Ibu, apa tujuan kita melakukan sharing ini Bu? Tujuan saya sharing ini pertama, saya ingin berbagi pengalaman kepada Bu Cucu dan saya berharap dengan kita sharing, kita diskusi, beban pikiran saya ini berkurang Bu. Dan ketiga, saya ingin mengetahui apa saja yang dapat saya lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi ini Bu. Oh, iya baik Bu. Kemudian, apa yang Ibu harapkan setelah melakukan sharing ini Bu? Harapan saya ya tentu ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya sedang alami ini, Bu. Iya, amin. Mudah-mudahan apa yang Ibu harapkan pada percakapan ini bisa tercapai ya Bu. Amin, amin. Terima kasih. Ya, baik Bu. Jadi, apa yang akan Ibu ceritakan? Begini ya Bu ya, akhir-akhir ini saya mendapati, saya merasa bahwa anak-anak di kelas saya ini, khususnya di kelas bahasa Inggris itu, mereka kurang bersemangat dalam menerima pembelajaran dari saya. Kemudian setelah saya telusuri, banyak siswa yang tidak mengerjakan tugas yang saya berikan, Bu. Kalau saya perkirakan kurang lebih 50% lah yang mampu mengerjakan tugas saya. Saya melihat mereka itu tidak memiliki motivasi dalam belajarnya, apalagi khususnya dalam pelajaran saya, Bu. Oh, begitu Bu. Jadi permasalahan Bu Devi ini murid yang kurang bersemangat dalam pembelajarannya dan juga mengerjakan tugas yang hanya sekitar 50% saja ya Bu. Jadi menurut Ibu, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu itu kurang bersemangat dalam melakukan pembelajaran bersama Ibu? Iya Bu, kalau saya ingat kembali, mungkin penyebabnya murid kurang bersemangat itu karena pembelajaran saya itu mungkin terlalu membosankan ya untuk mereka. Kemudian monoton dan saya itu terkesan lebih dominan di dalam kelas. Jadi saya mungkin menggunakan metode ceramah sehingga saya banyak berbicara dan bercerita di depan murid-murid. Sehingga saya tidak ada kesempatan untuk memberikan kepada tidak ada kesempatan untuk mereka menyampaikan pendapat atau bahkan secara
terlibat aktif terlibat secara aktif mungkinnya di depan kelas. Oh, jadi seperti itu, Bu. Menurut Ibu, kegiatan apa saja yang bisa membuat murid-murid Ibu itu bersemangat kembali di kelas, Bu? Menurut saya kegiatan yang bisa dilakukan selama pembelajaran saya mungkin karena saya itu bahasa Inggris membacakan dialog itu bisa dilakukan dengan mungkin bermain peran ya Bu ya, di Oh mana iya, iya. diberikan kesempatan untuk secara aktif dan terlibat langsung sama pembelajaran di kelas saya mungkin itu ya. Sehingga pembelajaran bahasa Inggris saya di kelas ini akan lebih menyenangkan mungkin, sehingga tidak monoton dan bahkan tidak membosankan. Dan ketika saya di kelas terlalu banyak bicara, memang kelihatannya anak-anak itu gampang jenuh. Jadi tidak bisa fokus gitu mungkin karena monoton itu. Iya, baik. Saya sangat setuju sekali, Bu, dengan pendapat yang Ibu katakan barusan. Lalu, menurut Ibu, hal apa yang bisa membuat murid-murid menjadi lebih semangat dan termotivasi kembali saat mengikuti pembelajaran dan tidak merasa bosan saat kegiatan belajar mengajar berlangsung? Sepertinya mungkin saya harus mencoba ya mengubah cara mengajar saya. Kemudian saya juga mungkin harus merancang proses pembelajaran yang lebih berpusat kepada murid, sehingga pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung, murid akan terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Di samping itu juga saya menggunakan berbagai model atau metode pembelajaran yang lebih variasi mungkin ya, agar anak-anak itu memiliki banyak pengalaman selama belajar dengan saya, Bu. Dan saya juga mungkin akan melakukan beberapa ice breaking mungkin, atau permainan, atau ya tadi bermain peran ya, supaya anak-anak itu tidak jenuh selama belajar dengan saya. Betul, Bu. Bagus sekali ide Ibu itu. Lalu, mengenai tugas yang diberikan, kira-kira apa penyebabnya sehingga mereka kurang bersemangat dalam mengerjakan tugas, Bu? Kemungkinan karena tugas yang saya berikan itu terlalu banyak mungkin ya Bu ya. Dan saya sering memberikan banyak latihan soal, khususnya dalam menjawab pertanyaan, mungkin itu sih. Dan saya tanpa saya sadari, mungkin saya juga kurang memberikan sumber belajar yang beragam dan menarik untuk anak-anak, sehingga anak-anak tidak ada motivasi diri untuk mengerjakan tugas saya. Mungkin seperti itu. Iya, iya, iya. Kalau boleh tahu, Ibu biasanya menggunakan sumber belajar apa saja di kelas, Bu? Biasanya sih saya hanya menggunakan buku paket saja yang ada di dalam kelas, yang disediakan oleh sekolah. Adakah sumber belajar yang lain, Bu, selain buku paket yang Ibu gunakan, yang bisa digunakan? Ya, tentu banyak, Bu. Oh iya, coba Ibu sebutkan sumber belajar apa saja yang bisa Ibu gunakan dan ketahui. Ya, mungkin sumber belajar atau yang media belajar yang bisa saya gunakan, misalnya video ya dari YouTube, kemudian artikel di blog, atau bisa menggunakan aplikasi ya Bu ya, yang sekarang lagi tren, misalnya TikTok ataupun Instagram, yang dimana sekarang kan banyak sekali konten pendidikan yang menarik yang ada di sana ya Bu ya. Sekarang kan sudah zaman milenial, generasi teknologinya lebih canggih. Kadang anak-anak tuh lebih lebih menarik pembelajarannya dari sana ya Bu ya. Iya, iya. Betul sekali, Bu, apa yang Ibu yang katakan, saya sangat setuju. Saya yakin jika Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar seperti yang telah Ibu katakan tadi, pasti akan membuat murid-murid Ibu itu menjadi lebih semangat dalam pembelajaran ya, Bu. Terlebih lagi, tadi Ibu juga merencanakan untuk merubah cara mengajar Ibu menjadi lebih berpusat pada murid. Itu sangat bagus sekali, Bu. Ya, jadi sekarang langkah seperti apa ya yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang sedang Ibu alami ini?
Mungkin yang pertama saya akan membuat rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP ataupun modul ajar mungkin ya, yang lebih menarik, lebih menyenangkan, dengan menggunakan berbagai model atau metode pembelajaran yang lebih baik, sehingga anak-anak itu tidak merasa jenuh. Kemudian RPP atau modul tersebut materinya tidak terlepas dari mata pelajaran saya itu, Bu ya. Dan saya juga akan menggunakan berbagai sumber atau media pembelajaran yang beragam. Contohnya saya mengambil video dari YouTube misalnya ya, atau dari TikTok. Kemudian saya juga akan melakukan ice breaking di dalam pembelajaran saya. Kemudian menyelipkan permainan atau bermain peran mungkin ya, agar anak-anak tidak merasa bosan atau tidak merasa jenuh selama proses pembelajaran saya. Setelah itu saya juga tidak akan memberikan tugas yang terlalu banyak mungkin ya. Bentuk tugas yang saya akan berikan nanti akan disesuaikan dengan minat dan bakat anak-anak mungkin. Ya istilahnya kalau zaman sekarang itu saya akan mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi mungkin ya Bu ya, sehingga murid tidak terkesan dipaksa ya, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugas saya, begitu Bu. Contohnya saya mata pelajaran bahasa Inggris, saya memberikan materi yang kita dipelajari sekarang adalah prosedur teks, di mana anak-anak diberikan kesempatan, kebebasan untuk diberikan misalnya memberikan tugas prosedur teks, anak-anak diberikan kebebasan untuk cara misalnya membuat makanan atau melakukan operasi sesuatu misalnya, itu disesuaikan dengan bakat dan minat anak-anak, begitu Bu. Oke. Baik Bu, bagus sekali, rencana Ibu sangat bagus sekali ya. Dan semoga hal tersebut dapat menjadi solusi atas permasalahan yang sedang Ibu alami ya. Mudah-mudahan solusinya berhasil. Amin Bu, amin. Mudah-mudahan. Sekarang Bu, apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Kapan Ibu akan mulai mengimplementasikan rencana Ibu itu? Saya berkomitmen untuk selalu membuat yang pertama rencana pembelajaran dulu ya untuk di kelas supaya pembelajaran saya itu lebih menyenangkan dan tidak monoton, dan saya bisa menggunakan banyak sumber belajar untuk bisa mengeksplorasi materi sehingga mungkin murid-murid saya dapat menjalankan yang namanya Merdeka Belajar ya. Dan saya juga ingin membuat murid-murid saya ini merasa senang dalam kegiatan pembelajaran materi saya ini ya, sehingga tidak ada unsur paksaan. Kemudian saya akan menyerahkan pemilihan sumber belajarnya kepada anak-anak, di mana anak-anak bisa mendapatkan sumber belajarnya dari YouTube ataupun dari blog, dari TikTok ataupun Instagram yang lainnya. Dan saya akan coba menerapkan rencana ini mulai minggu depan Bu, mudah-mudahan insya Allah ya. Ya, jadi mulai minggu depan ya Bu, Ibu menerapkannya. Sangat bagus sekali Bu. Saya sangat mendukung dengan rencana Ibu itu. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan sesuai dengan harapan ya Bu. Sekarang mari kita simpulkan hasil sharing kita pada hari ini ya Bu. Coba Ibu kemukakan kembali apa yang sudah kita bahas pada hari ini. Ya, baik Bu. Pertama tujuannya ya, tujuan saya melakukan diskusi atau sharing ini bersama Ibu, yang pertama saya saya kan memiliki masalah ya yang sedang saya hadapi, di mana saya merasa anak-anak itu kurang bersemangat, tidak ada motivasi dalam belajarnya, khususnya dalam pembelajaran saya ya. Saya berharap melalui diskusi barusan ini saya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi ini. Di mana saya akan merubah cara mengajar saya Bu, yang saya yang tadinya menggunakan metode ceramah mungkin sekarang pembelajaran yang berpusat kepada murid ya. Kemudian saya juga akan menggunakan berbagai model atau pembelajaran
yang bervariasi sehingga menciptakan pembelajaran yang menarik mungkin ya. Kemudian saya juga akan menerapkan ice breaking atau permainan, bahkan bermain peran belajar di suasana. Kemudian saat itu juga saya tidak akan memberikan tugas yang terlalu banyak mungkin ya. Tugas saya itu biasanya berbentuk soal-soal yang harus diselesaikan, dan saya juga akan memberikan kebebasan mungkin ya untuk mereka dalam mengerjakan tugasnya, di mana saya akan menyesuaikan tugas tersebut dengan minat atau bakat yang mereka miliki. Begitu, Bu. Oh iya, alhamdulillah ya Bu, sudah Ibu dengan sharing ini ternyata mendapatkan solusi dari atas permasalahan Ibu ya. Semoga sharing kita pada hari ini itu bisa bermanfaat ya Bu. Kalau nanti misalnya Ibu mau sharing lagi, boleh tinggal hubungi saya lagi Bu. Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya untuk sharing bersama saya ya. Alhamdulillah saya masih mendapat sedikit pencerahan ya Bu ya setelah kita berdiskusi ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu ya. Iya, amin Bu. Iya. Kira-kira Bu, apa perasaan Ibu setelah di-coaching sama saya? Alhamdulillah ya Bu ya, perasaan saya sekarang senang. Kemudian perasaan saya sekarang lega karena saya sudah mendapatkan suatu pencerahan dari hasil diskusi kita ini, menemukan sebuah solusi mungkin ya dari permasalahan yang saya hadapi. Mudah-mudahan saya bisa melakukan rencana aksinya secepat mungkin. Dan insya Allah kalau nanti saya melaksanakan rencana aksi, saya akan berbagi pengalaman lagi bersama Ibu ya. Iya. Pasti tentunya setelah rencana aksi kita dilanjutkan lagi ya Bu, bagaimana kelanjutan dari permasalahan dan solusi yang sudah direncanakan itu ya Bu. Apakah berhasil atau tidak? Iya. Pasti. Baik, Bu. Terima kasih Bu. Iya. Oke, kita mulai lagi yang kedua ya. Ini kasus kedua di mana saya sebagai coach dan Bu Cuci sebagai coaching. Ya, kita mulai ya. Silakan Bu Cuci. Ya, kasus kedua ini menceritakan tentang murid-murid saya Bu yang akhir-akhir ini kurang sopan gitu berada di kelas itu kepada saya. Baik, kita mulai saja Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum Bu Devi, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Ya, waalaikumsalam. Selamat siang Bu Cu. Alhamdulillah, kabar saya sedang baik-baik saja. Bagaimana kabar Bu Cu sendiri? Ya, alhamdulillah saya juga sehat Bu. Bolehkah saya meminta waktunya Bu sebentar saja? Saya mau sharing nih tentang apa yang saya rasakan di kelas saya akhir-akhir ini. Oh, tentu saja boleh Bu Cu. Ya, terima kasih banyak sebelumnya ya Bu. Ya, sama-sama. Kita mau sharing tentang apa ini? Tentang permasalahan yang sedang saya alami Bu. Oh, oke, baiklah. Jadi Ibu mau sharing tentang permasalahan yang sedang Ibu alami saat ini, begitu? Iya Bu, seperti itu. Oke, sebelum kita lanjutkan, saya mau bertanya dulu kepada Ibu. Apa tujuan kita melakukan sharing ini ya Bu? Tujuannya yang pertama, saya ingin beban pikiran saya berkurang Bu. Yang kedua, saya ingin mengetahui apa saja yang dapat saya lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang saya alami ini, Bu. Oh, oke, baik Bu. Kemudian apa yang Ibu harapkan setelah melakukan sharing ini? Harapannya, saya ingin menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan yang sedang saya alami ini, Bu. Oh iya, mudah-mudahan saja ya apa yang Ibu harapkan ini pada percakapan atau dialog kita kali ini bisa tercapai ya Bu ya. Iya, amin Bu. Oke, baiklah Bu Cucu. Jadi apa sih yang mau Ibu ceritakan? Iya, jadi begini Bu ya, akhir-akhir ini saya merasa bahwa murid-murid saya di kelas itu bersikap kurang baik Bu kepada saya. Mereka itu terkesan meremehkan saya dan cenderung tidak patuh terhadap apa yang saya katakan. Mereka berbuat semau mereka Bu.
tanpa memperdulikan saya sebagai guru mereka. Kemudian mereka juga kurang antusias dalam pembelajaran, Bu. Kemudian juga ketika mengerjakan tugas-tugas itu hanya beberapa orang saja yang mau mengerjakan, Bu. Mungkin lebih dari 70% siswa itu tidak mengumpulkan, Bu, ketika saya beri tugas itu. Oh, begitu ya Bu ya. Menurut Bu Cucu, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu bersikap kurang tidak baik, bahkan cenderung tidak sopan kepada Ibu ketika di dalam kelas? Oh iya, kalau saya ingat-ingat kembali ya Bu, menurut saya hal yang menyebabkan murid-murid saya bersikap kurang baik kepada saya itu, bahkan mereka terkesan meremehkan dan cenderung tidak patuh terhadap saya itu adalah dikarenakan yang pertama, pembelajaran saya sepertinya terlalu kaku Bu, membosankan. Kemudian, eee, kemudian juga yang kedua, di dalam kelas sebagai guru, saya menempatkan posisi kontrol diri saya ini sebagai posisi kontrol teman, Bu. Sehingga membuat murid-murid saya itu cenderung sangat dekat dengan saya. Tapi kedekatan itu ada hal negatifnya juga, Bu. Yaitu salah satunya saya menjadi kurang disegani, Bu, oleh murid-murid saya itu. Mereka menjadi berani kepada saya dan mereka bertindak semau mereka, Bu. Karena mungkin mereka tahu saya tidak akan marah kepada mereka. Seperti itu, Bu. Oh, berarti ketika di kelas Bu Cucu itu menempatkan dirinya sebagai posisi kontrol teman ya? Di mana Iya, anak-anak merasa mungkin istilahnya berani begitu ya? Jadi tidak ada batasan mungkin ya? Oh, begitu ya. iya, Kira-kira iya. menurut Ibu apakah anak-anak menginginkan pembelajaran yang menyenangkan? Iya, Bu, tentu saja. Menurut saya, setiap anak yang ada di kelas itu pasti menginginkan proses pembelajaran yang menyenangkan ya, tidak monoton, tidak membosankan juga. Oh, begitu. Kira-kira sejauh ini pada skala 1 sampai 10 keberhasilan dari tujuan yang Ibu inginkan berada pada skala berapa, Bu? Mungkin saat ini keberhasilan saya berada pada skala 6, Bu. Setelah melakukan sharing ini, rencana Ibu mau meningkatkan keberhasilan belajar menjadi skala berapa? Saya mengharapkan setelah sharing ini menjadi naik ke angka 8 ataupun 9 ya, Bu. Ya, betul Bu, bagus sekali ya. Semoga Bu Cucu bisa mencapai tujuan ini dengan baik. Lalu, menurut Ibu, hal apa yang dapat membuat murid-murid bersikap lebih baik di dalam kelas? Dalam artiannya begini ya, di sini kan harus ada saling menghormati, menghargai, apalagi Ibu sebagai gurunya, begitu. Ya, menurut saya, sepertinya saya harus mengubah cara mengajar saya dulu ya, Bu. Saya harus merancang proses pembelajaran yang berpusat pada murid, sehingga pada proses kegiatan belajar mengajar berlangsung, murid akan terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian, selanjutnya, sepertinya saya harus merubah posisi kontrol saya, Bu, sebagai guru. Yang awalnya posisi kontrol saya sebagai teman, saya akan merubahnya menjadi posisi kontrol seorang manajer. Sehingga dengan posisi kontrol seorang manajer, saya bisa mengharapkan bisa menumbuhkan budaya positif kepada murid-murid saya, Bu, dan bisa menciptakan disiplin dari kesadaran dari mereka atau motivasi diri mereka. Kemudian saya juga mungkin akan mengingatkan murid-murid saya mengenai keyakinan kelas yang sudah saya sepakati. Ya, Mungkin betul, seperti itu, Bu. ya, betul sekali ya Bu ya. Ketika kita menempatkan diri kita di posisi kontrol sebagai teman, pasti ada positif dan negatifnya yang outputnya untuk anak-anak ya. Nah, sejauh ini kalau mengenai tugas yang diberikan kepada murid ibu di kelas, apakah penyebabnya sehingga mereka kurang antusias dalam mengerjakan tugas? Saya dengar tadi kan ada lebih dari 70% yang tidak mengerjakan. Nah, kira-kira apa penyebabnya? Iya Bu, jadi di dalam kelas saya kalau misalnya saya memberikan tugas itu dari 16 siswa hanya 2 atau 3 orang yang mau mengumpulkan, yang lainnya tidak sama sekali Bu. Dan juga mereka bersikap cuek aja. Jadi mungkin kemungkinan setelah saya lihat-lihat ya Bu, kemungkinan
Penyebabnya adalah karena tugas yang saya berikan itu terlalu banyak, Bu, dan tugas yang saya berikan itu terlalu biasanya terlalu sering memberikan banyak pertanyaan. Kemudian tanpa saya sadari juga, saya itu hanya memberikan tugas saja, tetapi memberikan sumber belajar yang beragam dan menarik untuk anak-anak itu saya tidak melakukannya, Bu. Oh, iya iya betul, Bu. Kalau boleh saya tahu, biasanya Ibu memberikan tugas dalam bentuk apa kepada anak-anak? Saya biasanya hanya menggunakan tugas yang harus murid tulis di dalam buku, Bu. Oh, adakah cara lain untuk pemberian tugas kepada murid-murid Ibu selain menulis di dalam buku catatan? Ada, Bu, mungkin banyak kalau saya mau. Oke, coba Ibu sebutkan apa saja tugas yang Ibu berikan selain dari menulis. Ya, karena sekarang kan zamannya teknologi ya Bu. Sekarang itu Ya. sudah canggih, banyak sumber ataupun media belajar yang bisa digunakan untuk belajar. Tidak hanya untuk belajar juga, melainkan untuk mengerjakan tugas juga banyak sekali ya Bu. Nah, contohnya seperti sumber belajar juga ada yang video, blog, kemudian untuk mengerjakan tugas juga banyak sekali aplikasi-aplikasi yang sedang tren. Misalnya untuk mengerjakan tugas-tugas itu ada website-website khusus pendidikan seperti misalnya Quizizz, ada Kahoot, ada Wordwall dan lain-lain. Bisa juga tugas itu saya sesuaikan Bu dengan minat mereka. Jadi mungkin saya harusnya memberikan tugas-tugas itu dalam bentuk kuis-kuis itu Bu, seperti kuis-kuis yang online itu. Jadi tidak harus mereka terus menulis. Nah, iya Bu, betul sekali ya. Eh, Sekarang zaman teknologi, anak-anak tuh lebih tertarik ya dengan tugas-tugas yang ada di internet, mungkin seperti itu ya. Iya, Saya yakin sekali kalau Ibu mau mencoba untuk bisa menggunakan berbagai aplikasi atau website dari internet untuk tugas belajar mereka yang Ibu barusan katakan, murid-murid itu merasa menyenangkan karena mungkin ini eh, pembelajaran yang baru mungkin ya, mereka mungkin akan sangat antusias mengerjakan tugas Ibu. Itu Bu, bagus sekali ya. iya, Ya, iya. sekarang kira-kira langkah seperti apa yang tadi Ibu lakukan untuk menyelesaikan masalah yang Ibu sedang alami ini? Iya, Bu. Jadi langkah yang bisa saya lakukan untuk menyelesaikan atau problem masalah ini, yang pertama, saya akan membuat rancangan pembelajaran yang menyenangkan terlebih dahulu ya, Bu. Ya. Menarik dan menyenangkan untuk anak-anak dengan menggunakan model atau media-media pembelajaran yang menarik. Kemudian, yang kedua, saya akan mengubah posisi kontrol saya menjadi seorang manajer, tadinya sebagai posisi kontrol teman. Kemudian yang ketiga, saya akan mengingatkan keyakinan-keyakinan kelas yang telah disepakati. Dan mungkin yang terakhir, saya akan memberikan tugas dengan memanfaatkan berbagai aplikasi kuis secara online. Seperti itu, Bu. Ya, betul Bu, rencana Ibu ini bagus sekali ya, luar biasa. Semoga hal tersebut dapat menjadi solusi atas permasalahan yang sedang Ibu alami ini ya Bu ya, mudah-mudahan berhasil. Amin, Bu. Nah, sekarang apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu dan kapan Ibu akan mulai mengimplementasikan rencana ini? Nah, komitmennya, saya berkomitmen untuk selalu memberikan pembelajaran yang menyenangkan, Bu, agar murid-murid saya tidak merasa jenuh. Kemudian saya akan memposisikan diri saya sebagai manajer, kemudian juga saya akan menyiapkan pihak kelas dan akan terakhir tugas yang dari tahap kedua. Wah, bagus sekali Ibu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Bu ya. Sekarang mari Iya, kita simpulkan hasil sharing kita hari ini ya Bu ya. Coba Ibu tunjukkan kembali apa yang sudah Ibu bahas hari ini. iya, baik, Bu. Pertama, tujuan saya melakukan diskusi atau sharing ini karena saya punya masalah yang sedang dihadapi ya, Bu. Yaitu saya merasa anak-anak di kelas saya ini kurang baik dalam bersikap kepada saya sebagai gurunya. Dan tugas yang saya berikan tidak mereka kerjakan. Kemudian yang kedua adalah tujuan saya itu
ingin mengetahui mungkin apakah ada solusi yang dari permasalahan saya ini. Kemudian ternyata melalui diskusi barusan yang sudah kita lakukan, Bu, ternyata saya menemukan solusi terhadap permasalahan yang sedang saya alami ini, Bu. Seperti itu, seperti tadi ya, seperti tadi misalnya dengan mengubah posisi kontrol saya, dengan memberikan pembelajaran yang lebih baik, dengan keyakinan kelas, kemudian memberikan penugasan tidak hanya ditulis seperti itu, Bu. Ya, alhamdulillah. Semoga sharing kita hari ini bisa bermanfaat ya Bu ya. Kalau nanti Ibu mau sharing lagi, boleh tinggal hubungi saya kembali. Iya, baik Bu. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Nanti setelah melakukan rencana aksinya, Bu Cucu berbagi pengalaman dengan saya, Bu Cucu ceritakan kembali ya bagaimana pengalaman. Tunggu ya Bu Cucu ya. Pasti saya akan melanjutkan berbagi kembali bersama Ibu untuk nanti bagaimana setelah saya melakukan rencana aksi ini ya Bu. Iya, iya. Mau refleksi Bu? Bagaimana perasaan Bu Cucu setelah menjadi coach barusan? Nah, iya. Yang pertama Bu, untuk saya deg-degan ya Bu, karena direkam juga kurang fokus juga, iya. Kemudian yang kedua, saya setelah melakukan coaching ini bersama Ibu, saya merasa lega Bu. Jadi saya ketika beban saya dibagikan, ternyata saya lebih enteng, lebih lega. Kemudian tidak hanya itu juga, tapi ternyata saya juga bisa mendapatkan solusi yang atas permasalahan ini ketika kemarin beban ini saya ngomong sendiri. Aduh, saya merasa pokoknya kepikiran terus Bu. Tapi setelah melakukan coaching ini ternyata apa ya, permasalahan-permasalahan itu banyak solusi-solusi yang bisa kita lakukan seperti itu Bu. Terima kasih sekali Bu. Sama-sama. Udah ya Bu, stop aja.